Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات hafizahullah. Di antara kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah, dan karenanya kita perlu memiliki sifat ini, adalah bahwa Rasulullah SAW tampil sebagai manusia yang memiliki salamatus sadr. Beliau seorang dai yang memiliki salamatus sadr, memiliki hati yang bersih, yang tidak ada di dalamnya kebencian, kedengkian, iri terhadap kesamanya. Inilah sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sehingga beliau berhasil merubah dunia. Beliau berhasil dalam berdakwah, dan ini juga sifat mulia ini pula yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah SAW ditarbiyah oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sifat yang mulia ini, dan kemudian mereka berdakwah dengan berjuang masing-masing memiliki salamatus sadr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Bisa dibayangkan kalau seorang dai, seorang juru dakwah ketika ingin merubah masyarakat, mengajak mereka kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tidak memiliki sifat mulia ini, tidak memiliki salamatus sadr, yang ada di benaknya adalah kebencian, dengki, iri, hasad terhadap seseorang, terhadap masyarakat, terhadap orang lain, maka sudah barang tentu tidak akan pernah ada keberhasilan dalam dakwahnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi seorang dai, bagaimana seharusnya kita berdakwah. Maka di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita, diabadikan dalam Al-Quran, adalah doa yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan
dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan apa kata Allah di antara doa yang perlu untuk kita kumandangkan? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, kebencian, dendam, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wahai Rabb kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya Engkau Maha lembut, rauf dan rahim dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberikan pelajaran penting bagaimana seharusnya kita berdakwah dan apa yang perlu kita miliki agar dakwah kita mengantarkan kepada keberhasilan dan kesuksesan, yaitu tidak hanya kita menghilangkan ghil dalam diri kita, dan itulah hakikat salamatus shalah. Sebab masih ada di tengah-tengah masyarakat kita yang konon katanya ingin berdakwah, katanya ingin mengajak kepada kebaikan, tetapi yang terjadi justru memicu hadirnya atau munculnya kebencian. Katanya berdakwah, tetapi yang terjadi adalah memicu perseteruan. Katanya ingin mengajak kepada kebaikan, tetapi yang terjadi justru malah menghadirkan iri, dengki, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat tadi, di antara yang kita minta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Karena itu Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat dan umatnya, kita semuanya, dengan sabda mengingatkan betapa bahayanya penyakit ini. Sebab penyakit ini adanya dalam hati. Kalau orang tidak memiliki salamatus sadr, berarti yang ada dalam dirinya itu adalah benci, iri, dengki, hasad, dan itu adanya dalam hati. Dan kalau hati ini isinya adalah penyakit-penyakit negatif tadi, virus-virus tadi, maka outputnya, hasilnya jelas akan mempengaruhi pada perilakunya, akan mempengaruhi pada perilakunya yang buruk, mempengaruhi pada kebijakannya, mempengaruhi pada sepak terjang kehidupannya. Bukankah itu yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang sering kita hafal di Arba'in An-Nawawiyah, bahwa di dalam diri manusia itu ada mudghah, idza salaha salaha al-jasad kullu. Kalau dia baik, semuanya akan baik, fisik, jasad semuanya akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, apabila dia buruk, busuk, rusak, fasada al-jasad kullu, maka seluruh badan tubuhnya juga ikut rusak, ikut busuk. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya sesuatu itu adalah hati. Oleh karena itu, di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim yang hakikatnya adalah dai, dengan sabdanya. Hadis ini diriwayatkan Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, la taqata'u, janganlah kalian saling memutus di antara kalian, wa la tadadaru, jangan kalian saling membelakangi, wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wa la tahasadu, jangan kalian saling hasud di antara kalian, wa kunu ibadallahi ikhwan, hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, dan tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa, menjauhi saudaranya, tidak menyapa saudaranya di atas 3 hari. Tidak halal, berarti haram, bahaya.
sesama umat muslim, sesama mukmin kok kemudian tidak menyapa, memutus hubungan, tidak menyapa, dan kemudian ya, tidak mengucapkan salam di atas 3 hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini adalah panduan dari Rasulullah SAW. Takokok, tadabur, tabaghur, tahasud, ini semuanya adalah virus-virus yang menjadikan seorang jauh dari memiliki sifat salam atau. Dan karena itu kita perlu waspada, hati-hati dengan penyakit-penyakit ini. Kenapa? Karena hakikatnya orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka pakai innamal mu'minuna ikhwah. Allah tidak mengatakan innal mu'minina ikhwatun, tetapi Allah menghadirkan innama. Kalau kita belajar tafsir, ulama lughah yang melakukan penafsiran Quran dengan pendekatan bahasa, mereka mengatakan innama adalah adawatul hasr. Dia adalah alat untuk membatasi. Dia huruf untuk membatasi innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya? Bahwa karakter, tabiat, karakter asli orang beriman itu adalah bersaudara. Maka kalau ada orang beriman sesama mukmin kok tidak bersaudara, itu keluar dari karakter aslinya. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya aslinya, karakter aslinya, tabiat aslinya orang beriman itu adalah bersaudara. Limana? Li'annal iman, karena iman itu identik dengan kebersihan. Iman itu identik dengan kebersamaan. Iman itu identik dengan sesuatu yang positif, yang baik. Kemudian juga Allah memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebab benci, iri, hasud ini semuanya adalah yang bisa menjadikan seseorang jatuh ke dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa umatul Islam, umat Islam itu adalah umatus sofa wa naqa. Karakter asli umat Islam adalah umat sofa wa naqa. Dia adalah umat yang bersih, naqa, jernih, suci. Dan itulah yang ada dalam akidah kita. Maka bersih, suci fil akidah, dalam akidahnya, wal ibadat, dalam ibadahnya, wal muamalat, dalam muamalahnya. Maka masalah ini menjadi penting. Apalagi Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita bahwa Nabi menyemangati kita untuk senantiasa saling mencintai, mahabbah di antara kita, membangun kebersamaan. Makanya hendaknya kita terus saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka membangun mahabbah wal ulfah. Mahabbah dan persatuan di antara kita adalah dengan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong terhadap hal-hal yang kita sepakati, dan kemudian saling toleran, tasamuh terhadap hal-hal yang mungkin berbeda, selama perbedaan itu dibolehkan dalam syariat. Dan bapak-bapak sekalian, kalau kita mau buat list, daftar di antara umat Islam ini, apapun madhabnya, kalau kita buat list, daftar antara hal-hal yang kita sepakati dengan hal-hal yang kita berselisih, akan ketemu mana yang lebih banyak. Sudah tertentu akan lebih banyak hal-hal yang kita sepakati. Hal-hal yang muttafaq itu begitu banyak. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama, cara takbirnya sama, salahnya sama, puasanya sama, hajinya sama, zakatnya sama. Kalau ada perbedaan, itu perbedaan selama itu dibolehkan dalam syariat, itu tidak ada masalah. Maka nata'awun fi mattafaqna alaih. Yang harus kita bangun adalah saling bahu-membahu, tolong-menolong terhadap apa yang kita sepakati, dan kemudian wa yakhtalifu ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi, dan kemudian kita saling toleran terhadap apa yang kita berbeda.
Oleh karena itu, seorang dai adalah meracuk kebersamaan ukhuwah, bukan memecah belah. Seorang dai adalah bagaimana kita kemudian selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan itu yang harus terus kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, dalam tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan pernah sempurna iman kalian kalau kalian tidak saling sayang menyayangi. Dan mahabbah itu tidak mungkin bisa muncul bersalaman kalau tidak didasari oleh salamat hati yang bersih. Kalau hatinya udah kotor, susah untuk diajak saling cinta mencintai, mahabbah billah. Kalau kelihatannya kumpul, itu mujamalah dasar-dasar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, wala tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Dan kalian wala tu'minu, kalian tidak mungkin benar-benar beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai. Dan untuk bisa mahabbah, ulfah, cinta mencintai, itu adalah dibutuhkan salamatus shalah, kelapangan dada, kebersihan jiwa, kebersihan hati kita dari benci, dengki, iri, hasad dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling utama? Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa manusia yang paling utama, siapa manusia yang terbaik, siapa manusia yang the best, Nabi tidak menjawab seperti jawaban masyarakat awam. Masyarakat umumnya sering menjawab, menilai kebaikan seorang itu dengan variabel-variabel dunia. Oh, dia yang terbaik karena paling tinggi gelarnya, paling tinggi jabatannya, paling kaya di antara kita, dan seterusnya. Bukan itu jawaban Rasulullah SAW. Tapi beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi sadukul lisan, yaitu setiap orang yang mahmumul qalb sadukul lisan. Sadukul lisan itu lisan yang baik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, arafna sadukul lisan, kami mengetahui memahami sadukul lisan, tapi apa itu mahmumul qalb? Nabi menjawab, menerjemahkan apa sih mahmumul qalb. Kata Nabi, huwa taqi annaki la ithma fihi wala baghy wala khilla wala hasad. Mahmumul qalb adalah orang yang takwa kepada Allah, annaki, yang jernih bersih hatinya, la ithma fihi wala baghy wala khilla, tidak ada dendam di dalam hatinya, wala hasad, tidak ada hasad di dalam dirinya. Dalam hatinya tidak ada hasad, iri, dengki sedikit pun kepada saudara yang lain. Nah, ini penting. Apalagi masalah ini, tema ini menjadi penting ketika kita tidak lama lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di bagian akhir dari bulan Sya'ban, berarti tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka memasuki bulan suci Ramadan dengan salatus shalah itu menjadi bekal penting untuk bisa memberdayakan dan memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Sebab itu tadi, kalau hati dada ini bersih, maka outputnya itu akan bersih, baik, dan seterusnya. Pengaruhnya itu luar biasa. Dia multi efek positif. Sebaliknya, kalau tidak memiliki salatus shalah, maka tentu tidak akan bisa maksimal untuk mensyukuri nikmat bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu, kebersihan jiwa hati sebagai bagian dari al-i'dad ar-ruhi, persiapan spiritual, itu penting untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ternyata salatus shalah itu juga termasuk menjadi salah satu sebab seseorang masuk surga. Berarti kan sebuah keniscayaan, bukan pilihan ini.
Mau tidak mau kita harus berjuang memiliki Salamatu Somalia, karena dia termasuk min asbab dukhul jannah, termasuk sebab masuk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabat seperti ini, tiba-tiba Rasulullah SAW mengagetkan para sahabat, membuat penasaran sahabat dengan sabdanya. Apa kata Nabi? Yatla alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Yatla alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi ini akan masuk kepada kalian seorang ahli surga. Akan masuk di antara kalian sebentar lagi seorang ahli surga. Pada bingung para sahabat. Gak lama kemudian masuklah seseorang yang terlihat bekas air wudhunya, karena dia habis wudhu sehingga membasahi jenggotnya. Kemudian tangan kirinya memegang sandal. Pada hari esoknya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kalian sekarang ini seseorang ahli surga. Orang penasaran siapa? Ternyata orang yang sama kembali masuk di tengah-tengah mereka. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah SAW menyampaikan hal yang sama. Yatla alaikum rajulun min ahli jannah. Yatla alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan masuk muncul di hadapan kalian seseorang ahli surga. Dan ternyata orang yang sama. Para sahabat kemudian penasaran. Dan dia adalah lelaki dari kaum Ansor. Maka ada di antara sahabat itu seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, sahabat senior juga. Dia tidak ingin membiarkan kesempatan baik ini. Maka rasa penasarannya itu kemudian ia lanjutkan dengan sebuah aksi konkret, ingin mengetahui apa sih keistimewaan laki-laki ini. Kok sampai Nabi 3 kali mengatakan akan muncul di hadapan kalian seseorang dari ahli surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mendatangi laki-laki ini, dan kemudian dia minta izin untuk bisa silaturahim. Ingin tahu sehari-harinya ngapain, apa saja yang dilakukan. Bahkan beliau minta izin untuk bermalam. Tentu sebagai seorang saudara sama muslim, ada orang ingin bermalam tidak bisa menolak, bahkan dilayani, dipersilakan. Maka pada saat malam hari ketika dia mau tidur, laki-laki ini dia tidur dengan berdoa kepada Allah dan kemudian bertakbir, kemudian istirahat itu seperti biasa kaum muslimin pada umumnya. Hanya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku tidak mendengar dari ucap dari saudara saya ini kecuali kebaikan, selalu menjaga lisan, yang keluar hanya kebaikan. Esok harinya malam yang kedua sama, ternyata dia tidak diam mulai. Kemudian dia bangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat. Untuk malam yang ketiga juga sama, pilihannya tidak ada yang istimewa, kelihatannya biasa saja. Maka kemudian begitu sudah hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As kemudian minta izin. Nah, memang tamu itu batasannya 3 hari. Maka menjamu tamu pun kewajiban kita, ada tamu wajib menjamunya, tapi 3 hari wajibnya, selebihnya itu tidak wajib. Selebihnya itu tidak wajib. Nah, sebagai tamu juga harus tahu diri. Apakah itu berarti setelah 3 hari kemudian kita boleh menyentuhkan kwitansi? Nah, itu teknis. Artinya wajiban 3 hari. Maka begitu 3 hari kemudian langsung Abdullah bin Amr bin As mengungkapkan, sebenarnya ya,
Saya di sini ada tujuan. Apa? Saya itu iri. Nah, dalam tanda petik ada iri. Ini iri yang positif. Yang dalam bahasa agama kita namanya ghibthah. Kalau ada orang baik, kita boleh iri, tapi irinya iri positif. Aslinya iri itu nggak boleh, hasad nggak boleh. Tapi dalam hal ini adalah iri yang namanya ghibthah. Inilah bedanya antara hasad dengan ghibthah. Hasad itu adalah menginginkan nikmat pada saudaranya itu ada padanya dengan mengharapkan hilangnya zawal nikmat, hilangnya nikmat itu. Itu namanya hasad. Misalnya, ini orang cepat banget karirnya, padahal dia maksudnya sama dengan saya. Tolong melejit, mudah-mudahan dia kena kasus. Iri, hasad bahaya. Itu namanya hasad, nggak boleh, haram. Tapi kalau ghibthah, melihat ada orang baik, masya Allah, rajin ibadah, kemudian kita pikir, masya Allah, ya Allah dia hebat sekali, bisa mengajari anaknya menghafal Quran seperti itu. Iri yang seperti itu baik. Melihat saudaranya rajin bersedekah, tidak ada kebaikan itu selalu ada dalam. Pengen seperti itu bagus dan harus kita memiliki sifat seperti itu. Itu namanya ghibthah. Nah, diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin As, sebenarnya saya ingin begini. Saya mendengar Rasulullah SAW menyebut kau ini termasuk laki halus. Maka saya ingin tahu. Kata laki-laki ini, engkau tidak melihat kecuali apa yang kau lihat. Artinya dia ingin mengatakan, saya sih biasa saja. Oh begitu. Ya udah kalau begitu. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamitan, ketika dia berpaling dipanggil lagi. Tidak ada yang senang kecuali apa yang kau lihat. Tetapi dia bilang, tetapi saya selalu berusaha. Setiap kali saya menjelang mau tidur, mau istirahat, saya selalu melapangkan dada saya dan memaafkan kesalahan-kesalahan saudara saya. Kalau ada kezaliman yang mereka lakukan terhadap saya sudah maafkan. Saya lapangkan dada saya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam hati saya terhadap saudara saya sama sekali. Tidak ada iri, dengki, benci. Itu yang coba saya lakukan sehingga saya bisa tidur tenang, nyaman, tenang. Dan saya dari awal sudah siap untuk selalu memaafkan kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara saya. Kata Abdullah ibnu Amr bin As, barangkali itu rahasianya. Itu barangkali keistimewaan yang tidak banyak orang punya, tidak banyak orang memiliki, yaitu salam atau saudara. Sebab orang kan cenderung tadi itu kadang-kadang disakiti sedikit saja, masya Allah, bencinya ditahan. Kadang-kadang mungkin ada kesalahan saudaranya yang mungkin kadang-kadang tidak sengaja saja, udah susah. Memberikan maaf itu berat sekali. Bahkan sampai muncul ungkapan, aku tidak akan maafkan dia 7 turunan. Nah, ungkapan-ungkapan ini jelas berbahaya karena memaafkan orang lain itu termasuk salah satu kriteria sifat ahli surga. Bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 135 itu. Ketika menerangkan tentang orang-orang bertakwa, di antara u'iddat lil muttaqin, sifat orang-orang bertakwa yang dipersiapkan surga seluas langit dan bumi adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha yaitu yang mudah memaafkan orang lain. Jadi pemaaf itu penting. Nah, karena itu inilah rahasianya ternyata ya salam saudara ini penting dan bahkan dia bisa menjadi salah satu sebab masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sifat ini menjadi penting, harus kita perjuangkan. Dan untuk bisa membantu kita untuk memiliki sifat ini sehingga kita bisa mengajak orang lain dalam kebaikan dan berhasil, maka yang pertama diantaranya diperlukan ikhlas dalam semua aktivitas kita, hanya mengharapkan kepada Allah. Kemudian diantaranya ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, apapun takdir dan qada Allah, apapun pembagian nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya disyukuri dan ridho. Banyak orang yang kurang syukur, yang kadang-kadang
sehingga jauh dari salam atau sholat. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran, qiraatul Quran, tadabbur, membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Ini akan bisa membantu kita untuk memiliki salam atau sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjamin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu syifa, penyembuh, penawar. Penyakit-penyakit hati ini akan terkikis, akan bisa diobati dengan Al-Quran, dan rahmat bagi orang beriman. Kemudian diantaranya juga selalu mengingat, ya, mengingat bahwa orang yang kita iri, orang yang kita benci, orang yang kita dendam itu bagaimana juga dia adalah saudara kita. Dia adalah orang beriman juga. Dia adalah mukmin. Apakah itu atasan kita, apakah itu anak buah kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu famili kita, apakah itu kolega kita, apakah itu teman sejawat kita. Hakikatnya dia adalah orang beriman. Bagaimana kemudian kita benci, kita dengki dan seterusnya. Maka tadi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan berikutnya adalah yaitu dengan doa seperti doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an yang tadi kan kita sering baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan berikutnya adalah membiasakan untuk menyebar luaskan salam. Makanya lanjutan hadis tadi, wala tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi, awala adullukum, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan itu kalian akan saling cinta mencintai? Apa itu? Afsus salam, yaitu hendaknya kalian membiasakan menyebar luaskan salam, karena salam itu doa. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, itu berarti mendoakan keselamatan atas, ya, semoga diberikan kepada saudara kita. Warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semoga rahmat juga dicurahkan kepada kalian, kepada engkau wahai saudara. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah juga diberikan kepada engkau wahai saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah syarat bisa menumbuh kembangkan cinta, mencintai karena Allah, dan pada kiranya itu bisa menjadikan kita memiliki salam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan menolong kita, membimbing kita untuk bisa memiliki salam tersebut dan menjauhkan kita semuanya dari rasa dengki, benci, dendam terhadap saudara kita, sehingga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah untuk memasuki surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Qul qul ya astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari para jemaah ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz yang dibawakan pencerahan untuk kita. Yang saya akan tanyakan yang pertama, sebelum kita melakukan perbuatan yang lain, apakah kita itu sebaiknya bersyukur? Dalam arti lain sakratum ajidanakum istaghfartum enggak ada bilas tadi. Sebelum mengucapkan asal belajar yang lain atau bersalam dan sebagainya. Karena memang Ustaz Padang tadi di dalam manusia itu yang paling sulit adalah penyakit AIDS, angkuh, iri, dengki, sirik. Itu memang penyakit hati yang memang tidak bisa kita obati kalau kita enggak taubat dan atau bersyukur. Yang saya tanyakan itu tadi, dalam menjalankan perbuatan selalu bersama baik dan selalu bersyukur, itu dulu, baru ke yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, benar, teman-teman sekalian. Tadi juga saya singgung bahwa penyakit-penyakit ini, ya, penyakit jauhnya kita dari salam itu diantaranya biasanya karena kita qillat syukur, karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul itu adalah kerakusan dan kurang qanaah,
kurang menerima apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya qanaah ini juga bagian yang penting. Dan saya setuju bahwa semakin orang itu banyak bersyukur kepada Allah, maka pada gilirannya itu akan semakin menjadikannya dirinya orang yang mahbub, dicintai oleh orang lain, menjadi orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah, diberkahi rumah tangganya oleh Allah. Makanya kita harus selalu ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita untuk pandai bersyukuri nikmat Allah, supaya Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan ini penting, makanya syukuri apa yang ada itu adalah ajaran dari Islam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saya setuju bahwa syukur ini penting karena sering kita lupa. Dan orang cenderung kadang-kadang nikmat itu selalu diidentikan dengan hal materi, uang, ya, dalam bentuk uang finansial. Padahal nikmat Allah itu ada yang sifatnya ma'nawiyah, ada yang sifatnya madiyah. Coba lihat ketika kita masuk ke rumah sakit, betapa banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah. Ada yang diuji tangannya, ada yang diuji dengan kakinya, ada yang diuji dengan jantungnya, ada yang diuji dengan diabetes, ada yang diuji dengan mata, ada yang diuji macam-macam. Nah, sementara kita alhamdulillah sehat walafiat, anggota tubuh kita bisa berfungsi normal. Ini juga bagian dari nikmat Allah yang juga wajib kita syukur. Kemudahan untuk bisa belajar seperti ini nikmat yang juga harus kita syukuri. Gak semua orang diberikan kemudahan waktu. Ada orang yang semangat, pengen sekali mengaji, pengen sekali belajar, tapi kadang-kadang tidak memiliki keluangan waktu. Maka memiliki keluangan waktu kemudian dimanfaatkan, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, jadi itu wallahu a'lam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Mu'min kalau nggak salah itu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa semua kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan ujian. Nah, kalau yang kita pahami selama ini bahwa ketika kita diuji itu berarti kita akan naik tingkatannya gitu loh. Tapi mengapa dan bagaimana orang-orang itu ketika diuji itu ada hanya senang dengan ujian-ujian yang sifatnya kebahagiaan, sementara ketika diuji dengan kesusahan dan kekurangan dan sebagainya, itu tidak pernah dikatakan bahwa itu adalah sebuah ujian yang harus kita syukuri. Bagaimana? Ya, terima kasih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kaidah kehidupan yang tidak akan pernah berubah, bahwa Allah akan selalu menguji kita bisyarri wal khair, dengan keburukan, maksudnya keburukan sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khair dan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Kecenderungan manusia sering lupa ketika diberikan kesenangan, kebaikan, sehingga menganggap itu bukan ujian. Padahal itu juga bagian ujian, apakah menjadi orang yang syukur dengan nikmat Allah atau kufur. Orang cenderung kalau ujian itu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga muncul keluhan, sering mengeluh. Tapi jarang orang mengeluh ketika diberikan banyak kelapangan rezeki. Ya Allah, kenapa ya uang saya nggak bisa habis? Kenapa ya hidup saya kok enak saja? Nah, orang jarang mengeluh itu. Memang karena kecenderungan manusia seperti itu. Oleh karena itu, supaya bisa menyikapi beragam ujian itu diperlukan ilmu. Itu kan diantaranya muncul dari persepsi, tasawur. Kalau orang tidak pernah belajar, kalau orang tidak memahami agama ini dengan baik, maka yang muncul adalah ketika diuji dengan kebaikan, maka dia menjadi orang yang kikir. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'a. Orang manusia itu rewel. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kecenderungan manusia kalau jauh dari iman, jauh dari ilmu yang benar dan iman, apa? Apabila idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa keburukan, jazua, keluh kesah, seluruh dunia tahu.
karena dia pasang status, dia sebar ke media sosial. Wa idza masal khairu manu'a. Tapi kalau ditimpa atau diberikan nikmat oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, dia simpan sendiri, dinikmati sendiri, nggak mau berbagi. Nah, oleh karena itu penting belajar, karena mempelajari ilmu Allah, afaqofiti, termasuk hadir dalam majelis-majelis seperti ini, banyak membaca, rajin bertanya, itu semuanya akan mampu membangun tasawuf, persepsi yang benar tentang agama, dan kemudian seseorang bisa menyikapi beragam hal itu dengan benar. Itulah pentingnya ilmu. Makanya ayat yang turun pertama kepada Rasulullah adalah tentang Iqra, wahyu pertama, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa, tapi Iqra, menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Allah a'lam. Segera itu.